Kota Wina berkali-kali dipilih sebagai kota yang paling layak dihuni, yang dipilih oleh The Economist Intelligence Unit dalam Global Livability Index. Banyak alasannya, salah satunya karena di kota ini begitu kaya dengan kehidupan budaya, begitu banyak museumnya, begitu banyak sejarahnya, begitu banyak hal-hal yang berhubungan dengan peradaban. Pertanyaannya, why? Mengapa? Mengapa seni begitu terasa di kota Wina ini? Tingginya kualitas seni itu tak hanya kita lihat di museum-museumnya, tapi juga di tata kota, di gaya arsitekturnya, di ruang publiknya. Apakah asal muasal terciptanya ekosistem yang membuat nilai seni kota ini begitu tinggi? Ada 3 alasannya, tapi sebelum kita menjawab itu, marilah kita telusuri dulu contoh-contoh museum, istana, gereja, galeri, bahkan juga gedung-gedung yang mempertunjukkan konsep-konsep musik klasik itu. Kita lihat dulu satu persatu. Begitu banyak museum, begitu banyak gedung bersejarah. Sekarang ini saya berdiri di hadapan gedung yang bersejarah. Di belakang saya ini katedral yang disebut Stephen Cathedral. Ia sudah berdiri di sana sejak 900 tahun yang lalu. Berarti katedral ini menyaksikan 900 tahun usia peradaban. Ia sudah di sana ketika terjadi perang salib. Ia pun juga sudah di sana ketika terjadi penyerbuan Ottoman Empire di abad ke-16, dan juga ia sudah di sini pula ketika terjadi gerakan protes yang besar sekali dari Martin Luther yang mengubah wajah Eropa dari beragama Katolik menjadi agama Protestan. Tapi katedral ini tetap di sini menjaga spirit tradisi agama Katolik, sehingga apapun yang terjadi dalam sejarah, katedral ini tetap menjadi katedral bagi agama Katolik. Di museum ini menyimpan karya pelukis terkenal dari Austria, Gustav Klimt, yang salah satu lukisannya harganya sekarang ini di atas 2 triliun rupiah. Di belakang saya itu lukisan berjudul The Kiss. Saya sekarang berdiri di depan Habsburg Palace. Ini juga salah satu tempat bersejarah yang sudah berdiri sekitar 800 tahun. Ia tetap di sini, tapi penguasanya selalu berubah-ubah. Ketika pertama kali dibangun di abad 13, yang berkuasa di sini adalah Habsburg family. Turun-temurun mereka menjadi raja. Lalu pada abad ke-19, tempat ini dikuasai oleh Napoleon. Napoleon lah yang berkuasa di sini. Tapi kemudian di tahun 1938, Nazi dan Hitler datang, mereka yang berkuasa. Setelah Perang Dunia Kedua, kemudian ini direbut oleh sekutu dan kembali dikuasai dan diserahkan kepada negara dari Austria. Hingga sekarang tempat ini menjadi kompleks tinggalnya Presiden Austria. Sekarang saya berada di Art History Museum di Wina
Ini salah satu museum yang terkenal di dunia. Salah satunya kita bisa melihat berbagai lukisan-lukisan asli dari Rembrandt di sini dan banyak lagi koleksi-koleksi lukisan lainnya. Saya berada di pintu masuk dari gedung musik Parade. Malam ini ada konser mengenai lagu-lagu Mozart dan Vivaldi. Betapa terasa di sini kita harus antri dan masyarakat tampaknya di sini di Wina sini sangat antusias sekali terhadap musik klasik. Setelah kita tadi telusuri aneka tempat-tempat seni seperti museum, istana, galeri, juga konser musik, maka tibalah kita menjawab why, mengapa ekosistem seni di Wina ini begitu tumbuh. Ada 3 alasannya. Pertama adalah ini bagian dari rencana kota yang begitu matang dan disusun begitu rapi sejak awal. Memang benar kota-kota ini di Wina ini harus semakin dilengkapi oleh fasilitas modern, tapi mereka tidak melupakan bahkan mengangkat aneka tradisi, sejarah, dan seni yang sudah lama tersimpan di kota ini. Sehingga disinilah kita rasakan di Wina ini perpaduan yang harmoni antara modernitas dan juga warisan dari sejarah masa silam dengan aneka kerajaannya dan juga dengan aneka peradaban seninya. Kedua juga, akses masyarakat kepada seni, kepada museum begitu dibuka di berbagai tempat. Semua area-area seni itu diberikan akses yang gratis kepada masyarakatnya, tapi tentu saja tetap ada aneka area-area premium yang publiknya harus bayar. Dengan memberikan akses yang begitu luas kepada sebuah masyarakatnya, ini pun juga bagian dari edukasi dan terus-menerus juga sosialisasi tentang tinggi nilai seni yang mereka punya dan untuk terus dirasakan oleh generasi ke generasi. Dan juga kita tahu juga di sini di Wina ini bagaimana apresiasi seni masuk ke dalam kurikulum sekolah dimulai bahkan sejak tingkat-tingkat elementer. Nah, ketiga yang juga jauh lebih unik lagi, seni di Wina ini tidak hanya hiburan, tapi dia sudah menjadi identitas nasional. Dia sudah menjadi kebanggaan bagi rakyat Wina sendiri untuk memiliki satu warisan seni yang tinggi, satu warisan sejarah yang tinggi, dan mereka pun ikut bersama-sama tidak hanya memeliharanya, tapi terus saja menumbuhkannya. Dengan membuat Wina ini sangat kaya dari kehidupan seni dan peradaban dan warisan sejarah, ini menjadi salah satu elemen dari variabel lain juga yang membuat Wina terus-menerus dipilih sebagai kota
yang paling layak dihuni berdasarkan Global Livability Index yang disusun oleh The Economist Intelligence Unit. Begitu nyamannya kita jika kita bisa hidup di satu kota yang dianggap kota yang paling layak dihuni seperti Wina.